Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Oke, masih di Kapalang Podcast ya, Mas. Tapi ini ditayangin di Kapalang Misteri ini karena di Kapalang Podcast gak laku, Mas. Iya, gimana aja. Oke, teman-teman, hari ini kita nggak biasa ya, karena namanya hidup itu kan harus mengikuti regulasi, Mas. Betul sekali. Jadi kita harus bisa menyesuaikan. Bukan penonton yang menyesuaikan, tapi kita yang harus menyesuaikan. Betul. Benar, ya enggak? Di segmen kali ini kita pasti, Mas, Baraya Kapalang itu pengen tahu sebenarnya kita, sisi lain kita nih. Sisi lain ya. Iya, sisi lain. Sisi lain, entah itu di belakang layar atau perjalanan kita sebelumnya seperti apa, ya kan? Tentu itu harus tahu dan pasti pengen tahu gitu kan. Betul sekali. Yang namanya penonton. Dan Mamas nih yang pertama kita kali ini kita interview ya. Seorang Mamas Ismaya yang dulunya namanya Umay. Umay Fil Jasadi ya. Wabarakatan Firizki. Panjang lah pokoknya kalau ke situnya, Pak. Terlalu panjang ya. Gitu, Mas. Jadi kali ini segmen kita berbeda. Ya, ini untuk merefresh segala kegiatan yang ada lah buat di Kapalang Misteri. Banyak memang spiritual lain dengan perjalanan hidupnya, Mas. Betul sekali. Seperti Bajang. Bajang yang memang terlahir di hutan dan mendapatkan keahlian spiritualnya lewat alam mungkin ya, Mas ya. Betul. Tentu Mas juga punya story yang berbeda pastinya ya. Iya, insya Allah. Karena yang namanya manusia, jalannya manusia hidup itu pasti berbeda-beda. Kalau sama mah kayak robot, teman-teman. Sebelumnya kita mulai nih, saya ucapin terima kasih banyak buat Baraya Kapalang Misteri dimanapun kalian berada, dan juga untuk pejuang-pejuang devisa negara yang di luar negeri sana, saya ucapkan terima kasih banyak dan telah mensupport terus kami dan telah mendukung terus kami dan juga selalu mendoakan kita ya, Mas. Amin. Nah, oke lah teman-teman, sepertinya Mas udah nggak kuat untuk mengeluarkan sepatah dua patah kata ya, Mas. Silakan, Mas. Ya, sebelumnya tidak seperti biasa ya, saudaraku. Jadi di sini Mamas merasa berdebar-debar, merasa grogi karena akan diinterview, akan diinterogasi, ataupun akan diwawancara. Berasa beda gitu. Berasa beda ya. Kan apa yang Aang akan pertanyakan pasti akan Mamas jawab ya. Dan begitu juga saya sedang mengumpulkan apa yang harus Aang pertanyakan pada Mamas itu. Jadi nggak biasanya ini merasa berbeda. Betul. Jadi merasa bergetar ini ya. Betul, Mas. Karena penonton pasti pada pengen tahu sebenarnya. Siapa sih gitu Mamas, kok bisa sampai menjadi seorang spiritual ya. Spiritual dan supernatural beda ya? Beda. Supernatural beda ya? Beda. Nanti kita jelasin nih, teman-teman. Nah, bisa sampai kayak begini Mamas kan, dan juga Aang pribadi bisa ketemu Mamas dulu kayak gimana, perjalanan panjang yang sudah terlewati bersama Kapalang Misteri ya kan. Kita mulai aja deh, Mas nih. Yang pertama ya kan, asal mula Mamas ya udah pastilah dari orang tuanya ya. Betul. Perjalanan Mamas menjadi seorang Mamas setelah dulu Umay itu gimana, Mas? Pakai ngopi, teman-teman. Iya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang mungkin Aang tanyakan lebih detail lagi, lebih dalam lagi tentang latar belakang Mamas. Sebenarnya kenapa sih Mamas menjadi supranatural gitu kan? Supranatural apa spiritual? Spiritual. Beda soalnya. Jadi gini Ang, ceritanya. Apa yang kita tidak inginkan sebenarnya kok tertuju pada saya. Ya. Sebenarnya untuk menjadi hal seperti ini bukan kehendak, keinginan, cita-cita saya. Iya, benar. Saya punya cita-cita. Tapi apa yang dicita-citakan itu
tidak sampaikan. Ya. Mungkin Allah punya jalan lain untuk mengarahkan Mamas ke jalan yang ini. Jadi awal mulanya Mamas hanya seorang manusia yang selayaknya bersosialisasi lah, selayaknya apa yang harus jadi ya manusia berteman dengan kehidupan yang sepertinya gitu ya, semestinya gitu kan. Tapi kok makin kesini makin aneh di saat usia umur 6 SD ke usia berapa kira-kira ya? 12 tahunan kayaknya. Sekitar umur 12 tahun. Jadi Mamas mendapat satu ilafat yang tidak diduga. Mamas pernah mati suri. Mati suri? 6 hari. Itu umur kelas 6 SD, umur 12 tahun. Betul kali. Mati suri. Selama 6 hari. 6 hari. Alkisah gini, pertama. Jadi ada sebuah tempat keramat. Mungkin Aang pernah dengar ataupun dari orang tua ataupun kakek yang namanya Batu Tumpang, yang berada sekarang ini menjadi perumahan Kebun Raya Residen. Kebun Raya Residen. Oh ya, dekat rumah Aang itu, Mas. Itu di situ awal mulanya ya. Di situ waktu itu semua dihabisin sama alat berat beko. Ketika sebelum jadi itu ya. Iya. Terus di sana banyaklah sebuah kubangan-kubangan yang digali sama beko itu, alat berat, dan di situ awal mulanya disuang. Jadi Mamas bersama teman-teman mandi lah. Oh jadi pulang sekolah nih. Pulang sekolah main lah ceritanya ke daerah itu yang lagi dibangun untuk menjadi perumahan. Betul. Terus di sana ada sebuah kubangan. Mamas mandi. Salah satu ada yang meneriaki seorang kakek, yang lain sekitar 4 orang ya. Yang lain sudah naik ke kubangan tersebut, sedangkan Mamas itu ada yang narik dari bawah. Dari bawah kubangan itu seperti kayak danau gitu, Ang. Jadi ditarik kaki bawahnya yang secara Mamas, dohir atau batin? Secara dohir asli. Mamas melihat ke bawah itu sosoknya merah. Jadi pada saat ditarik itu memang udah kelelep aja. Kelelep. Tapi masih bisa ngelihat kiri kanan. Masih bisa kanan. Melihat itu yang nariknya itu. Masih sadar gitu kan. Hitam apa? Merah semua ya. Merah semua. Di kala itu Mamas sudah tidak sadarkan diri. Akhirnya si kakek itu menurut cerita ya, di saat Mamas tidak sadar, si kakek itu menarik Mamas. Oh, jadi pada saat Mamas ditarik sama si hantu yang ada di daun tersebut, tarik, itu posisinya Mamas langsung gak sadarkan diri. Langsung ditolong sama kakek. Sama kakek itu yang jaga-jaga, yang mungkin dia karena melarang karena takut terjadi apa-apa ya. Makanya dia membawa apa gitu, kayu kalau nggak salah deh. Jadi nakut-nakutin kita, anak kecil kan namanya 6 SD ya. Langsung diteriakin, teman-teman pada lolos, cuman kalau Mamas sendiri tidak ada yang megangin. Ditariklah ke bawah Mamas. Udah itu tidak sadar. Terus menurut cerita itu orang tua Mamas nyamperin. Dan sampai 6 hari itu tidak sadarkan diri. Di dalam tidak sadar itu, di sebuah yang menjadi perumahan itu, Ang, itu adalah lautan darah. Itu pada apa? Lautan darah pokoknya itu. Pada saat apa? Pada saat Mamas di luar sadar itu. Oh, jadi masuk ke dimensi dia. Mamas diajak tuh banyak orang-orang yang membelakangi semuanya, Ang, di Villa Kebun Raya Residen itu. Semua membelakangi. Mamas dilambaikan tangannya untuk bergabung. Mamas mau bergabung bersama rombongan mereka yang membelakangi Mamas, cuman memanggil-manggil ya. Kesini katanya. Ayo gabung katanya ya. Pas udah mau mendekat, ada seorang kakek narik tangan Mamas. Taunya kakek yang ngejar tadi di danau. Bukan. Oh, beda lagi. Beda lagi. Kalau ini kan dalam tidak sadarnya ya, ada sebuah kakek lah menarik Mamas dan untuk tidak bergabung ke dia. Tidak lama kemudian sadarlah di dalam, kok sudah ada di ranjang sih, kok sudah ada di tempat berbaring Mamas sih.
ibu ibu saya ya bercerita bahwa kamu sudah tidak sadar 6 hari katanya. Kamu ngigo terus. Dalam ngigonya itu mama selalu bilang haus darah, darah, lautan darah. Pokoknya selalu mengkaitkan tentang darah. Disitulah bisikan ataupun tangisan ibu yang bisa membuat mama sadar. Dan sampai saat ini si kakek itu masih misterius siapa kakek. Cuman kakek tersebut membelakangi Mamas juga dalam menarik tangan Mamas itu. Langsung tarik, jangan kamu, jangan cu bilangnya gitu kan. Pas di saat itu sudahlah ibu yang menangis, sudah takut, namanya anak meninggal kali ya, udah tidak sadarkan diri, takut dengan tangisan ibu barulah sadar di situ. Di saat sadar pun belum normal itu keadaannya, udah sadar tapi masih dalam keadaan sakit ya, karena 6 hari ya bisa dibayangin 6 hari mati suri bisa dibilang mati suri, ya. Ya nggak makan, nggak minum gitu kan, nggak ada stamina, dan ketambah kondisi pada saat itu Mamas pada terakhir itu Mamas tenggelam mungkin ya. Tenggelam. Terus ditolong sama kakek-kakek yang kakek-kakek itu juga menurut teman-teman dan juga keluarga Mamas. Tapi Mamas tidak tahu untuk arah diselamatkannya sama kakek yang itu tuh. Yang benar-benar untuk menghindarilah kubangan itulah, galian itulah, sungai itulah. Akhirnya di situ ya semenjak tenggelam sudah tidak sadar. Gitu lah. Sadar ya. Itu awal mulanya ya. Tidak sadarkan diri, dan tiba-tiba setelah 6 hari Mamas bangun, sudah ada di ranjang bersama orang tua yang lagi nangis ya mungkin betul. ya. Selama 6 hari ngigo darah. Oke. Selamat berarti ya Mamas di situ ya. Alhamdulillah. Ada sosok kakek-kakek misterius yang memang menolong Mamas pada saat itu. Betul. Saya sih bisa nyimaknya bahwa ini ada sebuah penolong gaib gitu ya, dari entah itu mungkin dari karuhun Mamas atau yang saudara kita yang berada sedulur papat 5 pancer atau gimana. Mas bisa masuk nggak Mas kalau kayak gitu? Bisa itu juga. Ya, sedulur kembaran kita ya bisa jadi ya. Terus bisa jadi ya namanya pertolongan Allah lah. Pertolongan Allah itu pasti ada di segala arah lah. Atas izin Allah ya, masih diberi umur yang panjang ya. Betul, dan memang belum waktunya ketika pada saat itu mungkin memang belum waktunya mau kayak gimana juga ya Mas. Betul sekali. Nah, dan setelah itu Mas, setelah mati suri, karena kan gini Mas, yang Ang tahu itu orang yang setelah mati suri dia pasti mempunyai kelebihan. Betul sekali. Ya, silakan Mas. Dengan setelah mati suri terjadilah hal-hal yang aneh di setiap hari, di setiap malam, dan juga di setiap saatan. Oh gitu. Yaitu jadi mata Johir ini secara sangat jelas banget. Jadi melihat itu gampang sekali. Melihat ini gampang sekali. Contoh kecilnya ya seperti kuntilanak terbang depan Mama, seperti pocong anclok-anclokan. Itu pocong itu sekalinya loncat sekitar 10 meteran. Sekitar 5 meter. Pernah mengalami hal-hal ke arah sana. Dan juga setelah itulah beranjaklah ke kelas 3 SMP. Ya, hal yang aneh lagi, yang ini bikin aneh lagi. Pernah di suatu pohon Mamas buang hajat ataupun buang air kecil ya, kencing ya. Jadi di bawah pohon itu Mamas inilah kencing lah di situ, tanpa ada sopan santun, tanpa ada izin, tanpa ada adab-adab, namanya masih labil ya. Dalam kadang kan kalau orang tua dulu ngasih tahu kalau misalkan kencing tuh penumpang-numpang anak bagong yang gitu ya. Bisa gitu, juga permisi gitu. Iya, permisi gitu kan. Yang penting ada bahasa ya. Disitulah nggak Mamas nggak pakai itu. Tidak, itu masih keadaan belum nyampe lah ke arah ke sana lah, adab-adaban kan namanya masih labil gitu kan ya. Setelah itulah terjadi keanehan di situ, si penunggu pohon tersebut yang dibilang jin itu ya, itu jin mendatangi Mamas setelah maghrib. Itu berselang 3 hari 3 malam.
Bentuknya apa? Bentuknya hitam, kelam, dan juga tinggi besar. Itu di setiap habis maghrib, datanglah dia membisikkan di dalam telinga, memanggil nama saya. Terus memanggil sampai mau menjelang subuh. Ataupun sudah azan subuh baru mereka hilang. Di situ mama sudah merasa stres, sudah merasa depresi, minta pertolongan sama siapa. Di situ pun mama keyakinannya belum belum tahu harus kayak gimana ya. Ya, hanya orang tua menganjurkan baca Yasin sajan balalel gitu kan. Baca tapi nggak ada di saat baca Yasin, tapi pas udah beres ada lagi. Sedangkan Aang nih sama Mamas, sedangkan Aang tidak dengar. Itu suaranya jelas, Aang. Itu membuat Mamas hampir gila lah, depresi. Ada apa ini? Kenapa? Asal muasalnya? Disitulah awal mulanya Mamas mempercayai adanya hal-hal orang yang mempunyai kelebihan. Akhirnya datanglah seseorang, tiba-tiba nebak, kamu kencing di sini ya? Kok seorang itu siapa? Yang dibilang masih kerabat lah. Oh, saudara. Saya kan bercerita ya, ada yang manggil-manggil. Kamu yang Mamas tahu dia itu bisa menerawang. Itulah yang membuat Mamas ingin mendalami lagi kan. Akhirnya gimana tidak hilang gitu. Digimanain caranya, harus gimana, tidak tahu gitu. Untuk menghilangkan bisikan-bisikan yang benar-benar membuat depresi kan. Stres selama pokoknya 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam pas pada maghrib itu udah langsung keluar. Untuk arah ke sana udah menggigil, takut. Untuk ke warung pun, ke pos ronda pun tidak berani. Itu Mamas udah dapat gelar itu paling penakut mungkin sedunia kali Pak. Udah pada maghrib udah. Semua rekan-rekan pada teman-teman pada menertawai, si Mamas gila. Karena mereka tidak mendengar, Mamas yang dengar. Untuk 10 meter pun Mamas minta antar. Disitulah. Dan akhirnya ada orang yang bilang spiritual mendatangi Mamas. Mamas pun bercerita, kenapa, ada apa. Diceritain lah sampai detail. Dan setelah itu dia menganjurkan untuk meminta maaf ke tempatnya. Di saat itulah, sebelum minta maaf, wallahu a'lam bishawab ya, Mamas katanya sih dibekali sebuah keris, sebuah keris. Tapi kerisnya berbentuk gaib. Ya. Dia memberikan keris. Mana ini kerisnya, kok nggak ada sih, kata Mamas kan gitu kan. Memberikan keris lah, ditaruhlah di dada tadi ya, sambil ritual apa gitu dia. Sekarang terserah kamu, dia udah ngasih kan. Terserah kamu ini mau diapain pusaka ini. Yang penting kamu terhindar dari bisikan gaib itu, bisikan jin itu. Akhirnya merasa dibekali kali ya, merasa dikasih senjata kali ya. Secara itulah Mamas menantang si jin itu. Dengan menantang, setelah mau ke hari 3-nya tuh, jadi masuknya ke 4 harinya lah, menantang lah si jin itu di suatu tempat di mana jauh dari pemukiman, di pohon yang besar. Di tempat dia? Bukan di tempat dia. Ada lah ya. Dekat banyak pemakaman kan. Rumah Mamas. Disitulah Mamas menunggu. Mamas keluar jam 12 malam dengan rasa frustasi, itu depresi. Kelas 3 SMP? Itu kelas 3 SMP. Kelas 3 itu. Dibekali. Habis itu, semenjak itu, dia tidak keluar. Tidak keluar lagi, tidak mewujudkan dirinya. Itu bahwa itu siapa yang memanggil-manggil Mamas. Akhirnya Mamas nyamperin lah ke pohonnya itu. Terus Mamas sambil bawa pisau dapur, nyamperin, dicacagin sama Mamas itu pohonnya dicacagin. Kamu keluar, kamu wujudkan diri, kamu kalau berani ayo hadapin saya. Kayak orang gila gitu, saking depresi, saking frustasi, saking geli lah kalau didengar di telinga gitu. Setelah itulah mungkin Mamas merasa
kalau bahasa Sunda nama songong bedegong jeung sombong kali ya. Setelah dibekali dengan keris itu, dia tidak berani muncul, dia tidak berani membisikkan lagi. Setelah itu setelah dicacak-cacak pohonnya, setelah diapain karena frustasi, akhirnya Mamas pun minta maaf. Saya minta maaf kalau kehilapan, saya tidak tahu rumah Anda terkencingi atau bukan, maksud gimana, namanya manusia biasa ya. Akhirnya setelah itulah kejadian-kejadian lagi, setelah dibekali kemanapun pergi itu selalu sompral Mama. Oh, sompral. Sompral setelah dibekali itu. Pusaka apa yang dikasih saudara ataupun kerabat Mamas itu sombong. Jadi tidak takut namanya dunia malam. Dalam arti dunia malam bukan dunia dugem. Iya. Tapi dunia yang hal-hal yang gaib gitu ya. Hal-hal yang gaib gitu. Jadi bawaannya sompral aja. Jadi mana sih makhluk gaib, mana sih? Ambil ke leweng-leweng gitu, mana sih? Disitulah. Itu waktu kelas 3 ya kejadiannya ya. Kelas 3 SMP. Minum dulu, Ang. Apalagi yang akan dipertanyakan? Oh, jadi banyak kejadian yang ini ya dialami itu keanehan ya. Iya. Sampai membawa dari yang tadinya penakut menjadi berani ya. Betul sekali. Nah setelah itu Mas berarti kepada kegelapan atau hal-hal yang gaib itu ya memang udah nggak takut ya? Udah nggak takut semenjak itu ya. Ke dunia malam lah, ke dunia kegelapan lah, dunia kesunyian, keheningan. Dan setelah itu beranjaklah ke kelas SMA ya, kan masuknya SMA ya, masuklah SMA. Cerita bahwa ibu kandung Mamas menceritakan seorang kakek Mamas. Kakekmu dulunya semasa hidup dia suka ngobatin banyak para pejabat, para artis, para atletis, dan para orang-orang yang memang punya kebutuhan khusus lah ya. Punya kebutuhan khusus. Jadi kakekmu ini punya kelebihan, punya ilmu inilah, punya ilmu itulah. Nah, semenjak itu saya pengen menggali sampai mana sih? Saya belum mengenal kakek kan, karena kakek hanya dapat ceritanya doang dari ibu saya sendiri. Karena kakek itu seorang praktisi, seorang supranatural dan yang sangat disegani dan dibilang kalau di kampungnya itu tuan tanah ya saat ini ya, dibilangnya tuan tanah lah. Jadi akhirnya Mamas melihat saudara ataupun paman ataupun uwa ataupun kakak-kakak dari nyokap, adik-adik dari nyokap, tapi nggak ada yang menerusin perjuangan ataupun kelanjutan kakek ini untuk ilmunya. Oh iya nggak ada. Ilmu kakek itu kok nggak ada perasaan. Warisan itu ya. Warisan. Jadi warisan yang kejar itu hanya kekayaan. Jadi harta benda. Tapi kok ilmunya warisan tidak. Sesungguhnya nggak nggak diamalkan gitu, nggak dilanjutin perjuangan kakek itu semuanya nggak ada yang nerusin. Akhirnya Mamas terus menggali cerita kakek dari ibu. Gini-gini, pada itu meninggal kakek di saat Mamas usia 2 tahun. Jadi tidak tahu wujudnya, bentuknya, apapun. Jadi hanya ceritanya doang. Tapi beliau sempat megang Mamas sekali ya. Alhamdulillah. Jadi beliau itu memberi nama Mamas, atau nama asli kan diberikan sama kakek katanya, kata ibu. Asal muasal pengen tahu aja cerita kakek kan, sampai ke arah sana, sampai orang bilangnya orang pinter lah. Jadi dalam hati kecil pengen meneruskan seperti beliau, seperti kakek. Jadi hanya cerita sama ibu lah gitu kan, ibu yang lebih tahu kan, kakeknya ataupun bapaknya gitu. Akhirnya Mamas menggali dari makam kakek, nanyain lagi ke ibu, siapa bapaknya kakek, telusuri ke makamnya lagi, siapa moyangnya kakek, itu justru jalur yang tapak ya. Nah itulah yang disebut ya. Jadi di setiap kita ziarah itu udah pasti ada petunjuk.
ke makam ini ada yang nunjukin, oh, kamu lanjut ke sini ya. Tapi kebetulan aja ada aja yang ngarahin gitu, Ang. Ini entah itu dari keluar dari mulut siapa ya. Iya, betul. Memang itu sering yang ngalamin, Mas. Jadi hal seperti itu, Ang, sampai ya nyukruk jalur gitu kan, nah yang tapak gitu kan. Yang sampai saat ini hal-hal tersebut sudah terkumpul, akhirnya asal muasal Mamas dari keturunan mana, dan akhirnya Mamas itu masuknya turunan Dimyati. Karena Dimyati itu apa, Mas? Itu gelar dari Al-Banteni ya. Oh, jadi kakek saya namanya kan Dimyati. Jadi yang semua gelar Dimyati terus ditelusuri sampai kemana-mana. Oh, jadi masih ada Trah di Kulon lah ya? Trah Kulon ya, jadi arah ke Banten, ke Kulon gitu. Al-Bantani ya. Iya, Al-Bantani. Berarti ya. Ke Sultan Maulana Hasanuddin Banten ya? Bisa, itu juga ya, masuk. Ya. Betul. Oh, gitu. Sampailah memang ibaratnya Mamas bukan menguasai tapi sudah terbiasa dengan yang namanya hal gaib. Iya, betul. Ya, Mas ya? Betul. Sampai yang saya dengar kan memang ngelihat sesuatu hal gaib kayak yang tadi Mamas bilang kayak kuntilanak, pocong itu udah seperti makanan sehari-hari. Ngelihat gitu kan. Itu awalnya takut gak sih, Mas? Awal sih kaget, takut. Awal karena nggak terbiasa ya. Itu karena hanya kelebihan yang dianugerahkan kali ya. Yang dibilang karena sudah mati suri. Tapi lama-kelamaan karena seiring waktu berjalan dan tidak mengasah lagi ilmu yang diberikan oleh guru-guru ya. Ataupun para mursid-mursid, akhirnya udahlah ini enggak mau bagian gini ya, enggak mau. Akhirnya di situ, Ang, di saat keluar sekolah kerjalah di situ, kerja. Ada satu kejadian di mana sudah berapa kali yang kerasukan itu sekitar 12 jam tidak pernah keluar. Maksudnya Mamas kerja di satu tempat, terus menemukan teman kerja Mamas ini, teman kerja kerasukan, yang dibilang kerasukan meong ataupun harimau ataupun semacamnya itu lah. Kan udah dari siang sampai malam itu yang kerasukan masih. Tapi kenapa Mamas tidak percaya diri? Tapi saudara-saudara ataupun teman-teman Mamas, ayolah Mas, bantuin sebisanya. Kan mereka itu udah mengundang Sohibul Bait yang ada di ustadz terdekat gitu kan. Tapi tetap dengan Mamas masih kurang meyakini, ragu lah, bukan bagian saya, kok saya dipertemukan yang kayak gini gitu. Dan setelah itu menemukanlah, menghadapilah yang dengan kerasukan itu, tidak banyak kata, cuma hanya interaksi dan juga mengucapkan bahwa ini kunciannya, ini kunciannya, itu dibekali orang tua. Akhirnya kok bener sih, pas itu langsung keluar aja, nggak banyak walaupun dia menerkam ataupun mencakar Mamas, tapi setelah hanya dibisikkan dengan bisikan apa yang diberikan sama guru-guru sama orang tua, kok bener gitu. Makin bacaan ayat gitu ya? Bukan bacaan ayat sih sebenarnya, cuman kita hidup di Pasundan, jadi berbahasalah bahasa Sunda lah gitu. Jadi kok sama bahasa aja kalau kerasukan bisa keluar gitu kan. Akhirnya lama kelamaan terus menerus, akhirnya teman-teman bilang, wah ini si Mamas, kan Mamas kurang percaya, kurang apa, Mas minta air lah, Mas minta inilah kan. Jadi heboh ya, jadi heboh gitu. Jadi semenjak itu kejadian kok aneh gitu kan, ada apa sih ini, kenapa kok bisa gini gitu kan. Itu juga tanda tanya besar di hati Mamas gitu kan. Setelah itu terus berjalan sampai waktu puncak-puncaknya yang dibilang ya, terus menelusuri garis dari kakek itu terus sampai sekarang gitu, sampai mana sih ujungnya ya, paling ya kan, siapa lagi kalau bukan ujungnya itu ya, apa ya saudara juga gitu ujungnya gitu kan. Iya, bener-bener seru ya. Ini namanya pengalaman, sebuah pengalaman hidup yang memang kita berdampingan dengan makhluk gaib gitu kan. Simpel sebenarnya Mas ya.
Hargailah sebagaimana kalian ingin dihargai. Ya, tadi kalau teman-teman merasakan hal yang sama itu jangan pernah panik. Panik. Jadi jalani aja selayaknya seperti kita menjalani kehidupan sehari-hari. Ya nikmati, syukuri, jalani. Intinya kalau sudah waktunya tepatnya kamu sudah jadi ini ditetapkan, udah qada dan takdirnya, ya udah kamu akan menjadi seorang ini. Tapi banyak Mas yang istilahnya yang memang orang yang ambisius gitu Mas. Banyak sekali yang ambisius. Orang yang pengen ini, pengen itu gitu kan, merelakan segala hal gitu, sampai ngeluarin banyak uang, ingin menjadi seorang yang seperti ini. Tapi ya memang bukan haknya mau gimana gitu kan. Tapi mungkin seiring berjalannya waktu gitu kan, pasti bisa lah nemuin jalan tersebut yang diinginkan gitu kan. Allah nggak mungkin ngasih yang kita ingin, bukan nggak mungkin, Allah pasti memberikan sesuatu yang memang dibutuhkan. Betul. Gitu. Nah, dari situ Mas nih kan sampai kan Aang kenal Mas ini adalah seorang explorer. Betul. Senior ya, explorer pemburu hantu senior di kota Bogor ya, Jabodetabek ya. Siapa yang nggak kenal dulu Mamas kayak gimana? Dulu namanya Gibran Misteri dulu. Ya, dulu beliau ini adalah seorang explorer yang dari tempat yang orang bilang serem sampai paling serem udah dia singgahi lah. Yang Aang pertanyakan motivasinya apa Mas? Motivasi berawal dari melawan rasa takut apa gimana? Berawal dari pekerjaan kali ya. Pekerjaan, karena kerja Mamas tahu sendiri di jalur atau di kereta. Iya. Mamas sering sekali mengevakuasi yang namanya ketemper, ketabrak. Oh. Jadi Mamas itu bagian untuk evakuasi. Ya. Jadi mayat-mayat. Dari situ pun Mamas tidak tahu kenapa seorang Mamas yang ditunjuk selalu untuk mengevakuasi hal-hal tersebut dari komandan-komandan. Oh, jadi secara ini ya Mas, urusin Mas. Kecelakaan tuh di sana, berangkat gitu. Oh, Mas evakuasi. Itu hampir padahal itu bukan tupoksi Mamas begitu. Bukan sebenarnya. Cuman di hati Mamas dan di pikiran Mamas kasihan gitu sama itu mayat, kasihan kalau ditelantarkan. Apalagi dengan daging bercerakan. Jadi mindsetnya, sugesnya itu anggap sama Mama saudara. Terus Mama dalam hati berpikir, apakah ada yang lebih serem dari ini? Apakah ada seperti hantu ataupun setan, jin yang seperti ini? Nah, disitulah awal dari untuk ekspor ke tempat-tempat. Ataupun yang dibilang kata Aang, ya, apakah itu melawan takdir kan, sebenarnya itu kan. Jadi disitulah saudaraku ya, awal dari Mamas benar-benar jangan katanya, katanya ulah ecek jeng beja, ulah sebuah pembuktian dari Mamas bahwa memang rasa penasaran itu memang harus dibuktikan. Betul sekali ya. Ketika sudah tahu ya berarti bisa disimpulkan. Nah, ini kan berarti kan Mas nih banyak evakuasi jenazah-jenazah yang ditabrak kereta gitu kan, karena Mas kerja di satu perusahaan kereta ya Mas. Betul. Ya. Evakuasi. Nah, pernah nggak sih didatengin sama arwahnya yang udah ketabrak kereta, yang udah Mas evakuasi, atau ada penyampaian apa? Pernah nggak sih Mas? Kalau didatangi pernah. Cuman yang ngedatanginnya melalui mimpi. Oh, mimpi. Dia hanya menangis dan mengucapkan terima kasih. Sumpah demi apapun, sumpah yang berani bersumpah Mamas, kalau kita sudah mengevakuasi jasad yang ketabrak, ketemper kereta itu, kita mendapat keberkahan, mendapat hoki Ang. Mendapat hoki yang luar biasa, asli sumpah. Hoki gimana nih Mas? Jadi jadi mikir negatif nih hoki. Benar, Mamas masih keadaan labil ya, waktu itu masih belum. Wah, ini karena masih ya namanya masih gimana sih Ang? Ya masih. Ya, jadi setelah ya. Mamas evakuasi mayat dan juga udah mendoakan, Mamas langsung main judi Ang. Main judi. Geri. Main judi. Ini bukan bukan untuk diikuti ya. Bukan untuk diikuti ya. Ini mah cerita masa lalu ya.
Jadi setelah setiap evakuasi beres, Mamas selalu main judi. Di main judi itu selalu mendapat keberkahan ataupun mendapat hoki lah dibilangnya. Hoki terus setiap kita mendapat ada mayat nih di sini. Ayolah evakuasi. Wah, ini udah kesempatan, Mas. Jadi berbondong-bondong. Padahal jadi biong tanah, Mas, pada saat itu, Mas, harusnya, Mas. Iya, harusnya ya. Karena keadaan ya, karena keadaan ekonomi ya, karena gitu mencari tambahan ya, saudaraku, tidak salah itu ya. Jadi begitulah saudaraku, kenapa Mamas mau evakuasi mayat. Yang pertama memang sudah kewajiban. Yang kedua ada hal-hal yang hoki diri sendirilah gitu kan. Jadi disitulah tidak bisa dipungkiri ya, saudaraku ya. Sampai dapat puluhan lah, sampai dapat jutaan lah, nggak puluhan jutaan. Main 1.000, 2.000 tapi menang lebih di 2 juta, 3 juta gitu. Ngeri, oke. Seru ini. Terus, Mas, yang tadi saya bilang, ada nggak sih korban tabrakan gitu yang datang secara gaib ke Mamas gitu, mengucapkan terima kasih? Karena teman saya ada dulu, Mas, yang kayak gitu, Mas. Jadi nolongin orang yang ketabrak gitu kan, sampai beresnya, sampai dimandiinnya, sampai ke rumahnya gitu kan, sampai dimakaminnya, padahal bukan teman, bukan saudara. Tanya yang tadi Mas bilang hanya ibaratnya tolonglah gitu kan ya. Akhirnya didatengin gitu. Nah, kalau Mamas sendiri pernah, Mas? Yang tadi Mamas sampaikan ke Aang, kalau Mamas sudah pernah, tapi dalam mimpi. Dalam mimpi kamu datanglah ke stasiun ini. Yang terakhir itu tahun 2000 berapa ya? Yang di Cawang itu Mamas masuk berita. Masuk berita. Masuk headline TV, news ya. Masuk koran itu Mamas itu. Jadi ada dua di searching beritanya, teman-teman. Dua saudara ya. Jadi yang satu 6 tahun, yang satu 8 tahun tertabrak kereta. Di situ kebetulan lagi tugas di stasiun, boleh disebutin ya, stasiun Cawang gitu ya. Disitulah dekat Cawang itu kan tahu sendiri, Menara Said ya. Iya, Menara Said. Disitulah usia 6 tahun, 8 tahun itu, jadi satu keranda itu 2 mayat. Innalillahi. Jadi kalau bilang sombongnya, Mamas yang evakuasi, Mamas juga yang daging-dagingnya ya, alhamdulillah di situ ya. Karena komandan-komandan dari ini nggak takut, ngeri, udah nggak biasa kali ya lihat kayak gitu, jadi ngeri. Setelah itu ya alhamdulillah masuk berita ya, sampai saya pun semua pegawai yang di Sejabodetabek lah di kereta mengucapkan salut artis geledekin berita gitu kan. Kata Mamas, artis naon, sebetulnya Mamas tidak tahu, padahal Mamas sudah masuk tayangan berita yang lagi rame-ramenya gitu, dan koran-koran gitu ceritanya. Oh, dia ngedatengin malamnya? Ngedatangin, ucapin terima kasih, kamu datanglah ke anak kecil itu datanglah ke stasiun Cawang itu. Akhirnya Mamas datang, turun, dan memanjatkan doa kepada almarhum gitu. Ya udah, setelah itu cabut lagi, hanya untuk datang aja, mengucapkan terima kasih, dan datanglah ke stasiun ini. Walaupun itu ada apa nggak tahu, jadi ya suruh datang aja. Cuman menginjak doang stasiun tersebut, langsung berangkat lagi, berikan doa kepada almarhum, udah berangkat lagi. Ada kejadian aneh lagi setelah itu? Kejadian aneh ya banyak setelah itu, yang tidak bisa disebutkan secara detail ya. Setelah itu banyak hal-hal yang aneh ke Mamas itu, Ang. Banyaklah hal goib ya setelah itu ya. Tapi alhamdulillah ya. Jadi ketakutan itu emang harus dilawan ya, Mas ya. Ketakutan itu. Dan harus dibuktikan ya. Karena kalau ketakutan menguasai diri itu bahaya jadinya. Betul. Akan jadi penyakit. Panik yang ada ya. Iya. Pernah di Bogor itu saya sama Mamas ya dulu, yang rumah terbengkalai itu, yang berapa lantai itu, Mas? 11 toilet ya kalau nggak salah. Oh iya. Itu luar biasa seremnya itu ya. Serem ya. Bahkan suasananya pas kita masuk aja udah ngap. Betul sekali, saudaraku ya. Dan di saat situlah Mamas istilahnya melihat juga kan, ini bener nggak sih, akhirnya terjunlah ke dunia eksplor.
Dunia esports kemana kemari gitu. Tapi Gibran Misteri dulu. Iya. Gibran Misteri ya. Ya gitulah saudaraku ya, panjang sekali perjalanan ini ya saudaraku ya. Sampai ketemu Aang gitu kan. Gibran Misteri ya. Terus di Ghost Team juga ya, sama Faisal ya. Iya. Sampai akhirnya ketemu sama saya. Saya ini orangnya memang penakut mas saya mas. Tapi ya itu mungkin yang tadi Mas bilang kan yang namanya nyusruk jalur, kita ketemu siapa aja, gitu kan. Nah itu mungkin salah satu jalan saya bagaimana mengatasi rasa takut ini gitu. Betul sekali. Dari yang penakut banget sampai yang sekarang biasa aja. Ini kan kalau Aang mah lebih ke hati mas, dalam arti kayak misalkan Mamas kan secara gamblang, secara mata gitu ya. Kalau Aang pribadi sih hanya sekedar hati gitu. Batin di hati, wah ini ada ini nih, wah ini ada itu nih gitu. Feeling ya. Ada yang membisikkan ya. Ada yang membisikkan, ada yang memang menggambarkan. Terus tiba-tiba seolah pemikiran tuh, kok pengen kesini amat gitu kan, kok pengen kesini amat gitu. Taunya itu adalah satu tapak tilas atau gimana. Ya itulah memang yang namanya kita bersatu dengan hal-hal yang gaib, bertetangga dengan hal yang gaib. Ya, jika kita memang bisa merasakannya lebih, pasti ada makna. Apa sih gitu kan? Sampai bisa menemukan jati diri gitu kan. Seorang Mamas Ismaya yang sekarang menjadi spiritual ya mas ya. Bisa membantu orang-orang, meneruskan perjuangan kakek juga ya mas ya. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin ya. Intinya satu ya, mungkin menjadi jembatan kebaikan buat siapa aja. Betul sekali. Itu. Ada pengalaman yang lebih ini lagi mas? Ya mungkin untuk keseharian Mamas ya, yang dibilang Mamas itu selalu berziarah ke makam-makam pahlawan, makam-makam pejuang, baik itu pejuang negara, baik itu pejuang Islam. Ini ke Soekarno belum ya? Kalau ke bapak kita belum, yang ya? nomor 1 belum. Kebetulan kemarin hanya melintasi gitu kan. Di segala jalurnya itu Melintasi? Enggak. sudah pernah melintasi doang. Sama siapa? Waktu ke Jawa mah Beda mas jalurnya. Oh berarti beda, belum. belum ya? Belum kita. Aduh sayang banget ya. Tapi insya Allah kita sekalian nanti ke guru besar lah ya. Ya. Kita sekalian ke sana. Karena memang kata beliau juga jas merah, jangan sekali-sekali melupakan yang namanya sejarah. Betul sekali. Ya, termasuk sejarah-sejarah yang ada di Jawa Barat ini. Banyak banget ya, ada kerajaan Galuh, ada kerajaan Pajajaran, Sunda. Wah, luar biasa lah. Kaya, dan menurut Aang itu adalah sebuah budaya, Mas. Betul sekali, Aang. Karuhun bukan hanya sekedar hal tentang gaib, tapi Karuhun itu adalah sebuah budaya. Betul. Siloka. Kenapa orang Sunda pakai iket, pakai pangsi hitam gitu. Wah, banyak semua ada Mas, artinya ya. Semua ada arti. Kadang kalau orang yang nggak tahu, orang mungkin nalarnya sempit gitu kan, berpikir wah ini orang murtad nih, musyrik lah, nih, syirik lah, kita bakar menyan dikit, wah ini nih nyambut setan nih. Padahal itu adalah suatu budaya leluhur kita gitu kan, dimana yang namanya budaya itu memang harus dilestarikan. Karuhun adalah budaya, apa yang mereka sudah diberikan, kita tinggal melestarikan. Begitu juga nanti kita ke depannya mewariskan kepada anak cucu kita itu apa. Nah, itu adalah sebuah budaya untuk mereka. Ya, sama halnya seperti Kanjeng Sunan Kalijagat ya. Walaupun dia tetap mengambil budaya-budaya yang harus dilestarikan, itu saudaraku. Iya. Tentang ajaran-ajaran Islamnya, tapi tidak luput dari budaya. Gitu kan. Budaya. Jangan sampai ya saudaraku ya. Iya. Jadi yang belum tahu, yang belum paham, jangan asal menceplak. Iya, begitu cepat langsung ngejudge gitu kan. Banyak mas yang kayak gitu mas. Karena ya gitulah, sebenarnya dalam semua juga. Di Nusantara ini ya saudaraku ya. Banyak sebuah bangunan-bangunan sejarah yang belum terkupas. Karena apa? Karena budaya kita sendiri sudah hampir terkikis oleh kecanggihan teknologi. Ya, sampai
apa yang dulu dibangga-banggakan sekarang menjadi sebuah tabu atau hal yang aneh. Betul, dan hal yang diperdebatkan gitu. Tapi itu adalah apa ya, jalur di mana Allah berikan kepada kita, Mas. Betul sekali ya. Budaya semua. Budaya ya. Alhamdulillah. Semua negara punya budaya ya. Begitu juga dengan negara Indonesia. ini ya. Indonesia ya. Banyak sekali budayanya. Dan mudah-mudahan tetap terjaga, tetap lestari ya. Ya, lestari alamku. Lestari desaku ya. Oke lah, paling teman-teman sekian dari kita nih. Kayaknya perbincangannya cukup buat penonton deh. Cukup, Kita ya? nanti akan bahas lagi dengan season selanjutnya, ataupun nanti ada bintang tamu ya, Mas ya. Betul. Yang akan Mamas atau Aang wawancara sisi lain dari kehidupan seorang supranatural atau praktisi spiritual ya, teman-teman. Karena di balik perjuangan beliau ada satu perjuangan yang dicapai dahulunya menuju titik yang sekarang. Sebuah perjalanan cuk jalur yang tapak itu, teman-teman. Oke, paling Mas itu aja ya, Mas ya. Ya, jadi intisari dari perbincangan ini, saudaraku, bahwa setiap individual, setiap manusia mempunyai tugas masing-masing, dan jangan pernah untuk menginginkan tugas-tugas lain. Hanya kalau kita bukan tugasnya, ya doakan saja yang terbaik. Betul. Jadi kita ini mempunyai tugas masing-masing, saudaraku ya, peranannya masing-masing. Jadi jangan pernah iri, jangan pernah gimana-gimana, berpikiran jelek. Yang penting kita doakan yang terbaik. Betul, teman-teman. Apa yang sudah disampaikan, intinya apapun itu ibadahnya, apapun itu apanya ya, keyakinannya, yang penting kita selalu berucap la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, itu intinya ya. Dan juga kita harus sering mengagungkan junjungan kita ya, itu dengan cara bersalawat ya. Salawat itu, karena perjuangan beliau sangat luar biasa dahsyatnya, tidak ada yang membandingkan lah. Karena di alam semesta ini beliau adalah yang paling dimuliakan ya. Sebelum diciptakannya alam semesta ini, Allah sudah menciptakan Nur Muhammad. Betul sekali. Yang paling ciptaan utama adalah beliau. Makhluk yang terpilih pokoknya ya. Yang terpilih. Best of the best pokoknya, nggak ada lah. Hanya semoga beliau yang paling mulia. Di yaumil akhir kita dapat syafaat dari beliau. Itulah intinya, makanya terus berbuat baik pada siapapun. Mau orang jahat sama kita baikin aja dia. Nanti juga yang jahat capek. Mau orang ngomongin kita begini, ya kita baikin aja lah. Nanti juga dia capek. Nanti juga dia berpikir. Allah maha membolak-balikan semua hati orang manusia. Betul. Ya, husnuzon, benar kata Mamas. Segala apapun itu husnuzon, percaya diri, apa yang kita lakuin adalah mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Oke, Mas? Betul sekali, karena setinggi-tingginya ilmu adalah ilmu yang bermanfaat bagi sesama, bagi saudara, bagi orang terdekat, dan juga orang tercinta ya. Itulah yang bisa kami berikan ya. Dan juga setinggi-tingginya langit masih ada langit. Betul sekali. Di atas langit masih ada langit. Betul. Jangan merasa diri kamu itu adalah wah, karena di atas kamu masih ada kamu yang lain. Betul sekali. Oke, akhirun dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasul. Rampes.